Penyihir Jenius. Bab 256. Ekspansi militer, sintesis manikroh dalam ingatan Sunan, setelah tahun 2000 kalender cahaya bintang, selama invasi besar-besaran tahta kegelapan ke benua cahaya bintang, tidak ada penyihir roh sejati atau menara penyihir besar yang muncul. Jika dilihat ke belakang sekarang, mungkin, seperti yang dikatakan Maisa, tahta kegelapan mencurahkan sebagian besar energinya untuk menaklukkan gugusan bidang kedua, dan tidak memiliki banyak energi untuk fokus pada satu bidang saja. Namun, Sunan samar-samar ingat bahwa tahta kegelapan tampaknya telah memobilisasi pasukan perang dari seluruh alam, yang akhirnya berubah menjadi perang antar alam berskala besar. Meskipun begitu, ini sudah dianggap bagus. Setidaknya Covenant juga mengendalikan seluruh alam semesta dan memiliki kekuatan untuk melawannya. Bagaimana perkembangan ekspansi militer? Tanya Sunan. Lizard mengetahui hal ini dengan baik dan menjawab tanpa ragu, Legiun Golem Besar ke-8 sudah mulai dibentuk dan seharusnya selesai sebelum blokade dimensi dicabut. Jumlah anggota resmi Ksatria Rune Sihir saat ini telah meningkat menjadi 58.000, dan jumlah anggota cadangan yang tidak dilengkapi dengan konstruksi rune sihir telah melebihi 500.000. Pasukan inti Ksatria Naga telah bertambah menjadi 8.500 orang. Sekelompok naga baru saja tiba dari peternakan dan telah ditugaskan ke pos mereka. Mereka saat ini sedang dalam masa adaptasi, dan diharapkan seluruh pasukan akan dapat bertambah menjadi 9.000 orang tahun depan. Bahkan setelah selesainya pembangunan menara penyihir cahaya bintang, persekutuan memfokuskan sumber dayanya pada perluasan kekuatan militernya sebagai persiapan untuk pertempuran melawan tahta kegelapan. Sebagai kekuatan bersenjata inti dari aliansi bintang, Legiun Golem dan Ksatria Rune secara alami menjadi prioritas utama untuk ekspansi. Pasukan golem besar terdiri dari 125.000 golem. 8 cabang sama dengan 1 juta orang terhormat. Dengan kata lain, Covenant akan memiliki 1 juta golem pada tahun depan. Jika kita juga memasukkan garnisun lokal yang menjaga berbagai negara kota dan titik sumber daya di dunia bawah, jumlah golem bisa meningkat lagi sebanyak 3 hingga 400.000. 1:100-300.000 golem, meskipun sebagian besar adalah golem batu dan laba-laba bermata dua, angka ini tetaplah sangat mencengangkan. Hanya karena Akademi Starlight telah membina sejumlah besar murid penyihir selama beberapa ratus tahun terakhir, maka ada cukup banyak orang untuk membuat boneka. Jika tidak, Sunan sendirian tidak akan mampu membuat begitu banyak golem meskipun dia bekerja sampai mati. Adapun Ksatria Sihir, jumlah anggota resminya relatif kecil. Jangan tertipu oleh fakta bahwa jumlah mereka kurang dari 60.000 orang. Mereka semua adalah kaum elit. Perlu dicatat bahwa standar minimum untuk menjadi anggota resmi Ksatria Rune Sihir adalah Ksatria Agung berpangkat tinggi, dan ketika dilengkapi dengan baju zirah rune sihir, kekuatan tempur mereka pasti mencapai level Ksatria legendaris. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan tempur dari 58.000 Ksatria legendaris. Sebagai inti dari tim andalan, Ksatria Naga adalah yang terbaik di antara para Ksatria legendaris, dan di medan perang, dia adalah pedang yang tak terkalahkan. Jika dilihat dari segi kekuatan tempur saja, bahkan gabungan 3 Legiun Golem besar pun tak mampu menandingi Ksatria Rune Sihir. Selain itu, Magic Knights memiliki lebih dari 500.000 anggota cadangan. Meskipun anggota cadangan tidak memiliki konstruksi bertatakan sihir, mereka semua adalah Ksatria atau Ksatria hebat, lebih dari mampu membentuk Legiun reguler, yang tidak jauh berbeda dengan Legiun Golem. Tingkatkan hadiah untuk pembuatan konstruksi rune sihir, dan kemudian produksi konstruksi rune sihir sebanyak mungkin, berupaya meningkatkan jumlah anggota resmi Ksatria Rune Sihir menjadi lebih dari 60.000 tahun depan. Sunan memberikan instruksi, dan setelah Lize setuju, dia mengganti topik pembicaraan. Bagaimana dengan armada? Lais berkata, mengingat peluang terjadinya pertempuran laut sangat kecil, kami baru membentuk 5 armada angkatan laut sejauh ini. Selama kita tidak menghadapi pertempuran laut skala besar, itu seharusnya sudah cukup. Sunan mengangguk sedikit. Pertempuran laut jarang terjadi dalam peperangan antar dimensi, kecuali jika dimensi penyerang kebetulan adalah dimensi yang didominasi lautan. Namun, kemungkinan hal ini terjadi sangat rendah. Sekalipun mereka menghadapi pertemuan semacam itu, kemampuan logistik Covenant akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengerahkan beberapa armada angkatan laut. Namun, armada angkatan laut tidak berkembang, melainkan jenis kapal magis lain menjadi fokus perluasan persekutuan. Itu adalah kapal ajaib yang bisa terbang. Kapal-kapal ajaib ini memiliki berbagai macam kegunaan. Dapat digunakan dalam pertempuran laut, darat, dan udara, serta dapat digunakan untuk mengangkut pasukan dengan cepat. Di benua bintang, aliansi bintang dapat secara efisien dan cepat mengangkut pasukan melalui jaringan teleportasi, tetapi keunggulan ini hilang begitu mereka menyerang alam lain. Dengan mempertimbangkan hal ini, Sunan memerintahkan pembentukan armada terbang. Alasan lain yang lebih penting adalah bahwa armada terbang dapat mengatasi menara penyihir. Sunan tidak berencana membangun menara penyihir kedua sebelum menara penyihir cahaya bintang ditingkatkan menjadi menara penyihir besar. Dia berencana menginvestasikan kelebihan sumber daya apapun ke menara penyihir cahaya bintang. Namun, hal ini membuat Covenant agak lemah dalam hal menciptakan kekuatan perang berskala besar. Sebelumnya, semuanya baik-baik saja karena tahta kegelapan tidak dapat mengirim beberapa menara penyihir untuk menyerang benua cahaya bintang secara bersamaan karena blokade dimensi.
Namun begitu blokade dimensi dicabut dan takhta kegelapan melancarkan invasi skala penuh, Sunan yakin bahwa lebih dari satu menara penyihir akan datang. Menara penyihir cahaya bintang saja pasti akan kesulitan untuk mengatasinya, jadi kita harus menemukan cara untuk meningkatkan bantuan kita. Armada pesawat terbang itu adalah hasil dari pertimbangan berulang-ulang yang dilakukannya. Dengan kemampuan terbang dan daya tembak jarak jauhnya, kapal ajaib ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan bersenjata terbaik untuk menghadapi menara penyihir pada tahap ini. Meskipun kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih rendah daripada menara penyihir, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan taktik lautan kapal. Selain itu, pengembangan kapal sihir terbang tidaklah sulit. Ini hanyalah masalah menambahkan cincin apung ultra kecil tiruan ke kapal sihir asli dan kemudian meningkatkan daya tembak jarak jauhnya. Saat ini, armada udara Covenant mulai terbentuk. Selain itu, Sunan juga berencana untuk meneliti benteng perang yang berada di antara kapal sihir terbang dan menara penyihir, sebagai konstruksi perang skala besar standar bagi aliansi bintang untuk melakukan perang dimensi di masa depan. Namun, saat ini hal itu masih berupa konsep, dan dia tidak memiliki energi untuk fokus pada hal itu dalam jangka pendek. Dia hanya bisa menunggu hingga krisis saat ini berakhir sebelum mengambil tindakan. Saat ini, telah dibentuk 12 armada terbang, dengan ukuran yang sama dengan armada Angkatan Laut. Setiap armada mencakup 5 kapal sihir tingkat 3, 25 kapal sihir tingkat 2, dan 250 kapal sihir tingkat 1. Selain itu, armada ke-13 dan ke-14 juga sedang dibentuk. Jika kita mempercepat prosesnya, armada-armada tersebut seharusnya selesai tahun depan. Sunan mengangguk diam-diam. 14 armada udara hampir tidak cukup. Sayangnya, waktu terlalu singkat, dan sumber daya terbatas. Seandainya dia telah mengumpulkan ratusan armada terbang, bahkan jika takhta kegelapan mengirim 5 atau 6 menara penyihir kecil, dia akan yakin bahwa mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Legiun Golem, Ksatria Sihir, armada kapal sihir, dan menara penyihir cahaya bintang, bersama dengan kekuatan militer Kekaisaran Bintang, meskipun agak lemah, tetap merupakan kekuatan yang cukup besar. Singkatnya, kekuatan benua bintang sekarang jauh melampaui kekuatan banyak subplane dan plane individual. Inilah perbedaan antara pesawat dengan dan tanpa kekuatan sihir. Jika lawannya bukan Dark Throne, melainkan alam semesta biasa lainnya, kekuatan Covenant saat ini sudah cukup untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Bagus, mari kita lanjutkan tren ini, kata Sunan sambil tersenyum. Selebihnya serahkan padamu. Kau benar-benar menikmati peranmu sebagai bos yang tidak terlalu ikut campur. Lise memutar bola matanya ke arahnya. Meskipun begitu, dia tahu bahwa Sunan merasa tidak tenang. Meningkatkan menara penyihir atau mengisi model kristal bakat sama-sama membutuhkan banyak usaha dan waktu. Sejujurnya, apa yang dilakukan Sunan jauh lebih penting daripada tanggung jawabnya, jadi tidak ada alasan untuk mengeluh. Setelah meninggalkan ruang penerimaan tamu, Sunan kembali ke kolam elemen untuk melanjutkan kultivasinya. Apakah Dark Throne mampu menahan gelombang serangan pertama setelah blokade antar planet dicabut, tidak hanya bergantung pada kemajuan ekspansi militer Covenant, tetapi yang lebih penting lagi pada peningkatan menara penyihir bintang dan apakah dia dapat naik ke tingkat penyihir ketiga. Terutama yang terakhir. Jelas sekali bahwa serangan Dark Throne setahun dari sekarang pasti akan melibatkan penyihir level 3. Jika itu penyihir penguapan tingkat 3, tidak masalah, tetapi jika itu penyihir pencairan tingkat 3 atau penyihir kristalisasi tingkat 3, dengan kekuatannya saat ini, akan agak sulit untuk menghadapinya. Dia harus segera naik ke tingkat penyihir 3. Meskipun kesepakatan telah tercapai, Maisa harus melalui banyak kesulitan untuk memasuki benua Starlight karena blokade dimensi. Baru sebulan kemudian dia membawa 50 mutiara roh yang dijanjikan. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Sunan mengeluarkan 500 kristal ajaib yang telah ia sintesis selama beberapa hari terakhir. 500 kristal ajaib ini hampir mengosongkan sebagian besar persediaan batu ajaib sekunder milik aliansi bintang. Senang berbisnis denganmu. Maisa menyimpan kristal ajaib itu dan menatap Sunan dalam-dalam. Semoga kau cepat naik pangkat menjadi penyihir tingkat 3. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Keduanya bertindak tegas dan efisien, dan mereka berpisah setelah transaksi selesai. Benua bintang akan segera menjadi medan perang, dan Maisa khawatir jika Emi tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berencana untuk membawanya kembali ke kitab kebijaksanaan. Meskipun Emi sangat enggan, dia tidak punya pilihan selain pergi bersama pemiliknya. Sunan, kau harus mengalahkan orang-orang jahat itu, lalu datanglah ke kitab kebijaksanaan untuk menemuiku. Kata Emi dengan enggan. Baiklah, Sunan mengangguk sambil tersenyum. Setelah melihat Maisa dan Emi pergi, Sunan kembali ke menara penyihir untuk bersiap menyerap manik roh. Duduk bersila di tanah, Sunan menggenggam erat sebuah manik spiritual di telapak tangannya, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Sembari mengisi model kristal bakat dengan kekuatan spiritual, ia juga menyerap manik-manik spiritual. Waktu berlalu dengan lambat. Kurang dari setengah hari kemudian, Sunan membuka matanya, alisnya sedikit berkerut. Satu spirit pearl saja hanya meningkat kurang dari 0,4%. Sunan menghela napas kecewa. Dia tidak terlalu terkejut dengan hasilnya. Ketika model kristal bakat pertama diisi, sebuah manik roh hanya mengisi kurang dari 2% dari kekuatan roh.
Sekarang setelah model kristal talenta ketiga diadopsi, dibutuhkan lebih banyak energi mental, jadi wajar jika kemajuan pengisiannya menurun secara signifikan. Karena apa yang sedang ia buat adalah kristal bakat super, yang membutuhkan energi mental jauh lebih besar daripada kristal bakat biasa. Manik roh, yang memiliki efek luar biasa pada penyihir biasa, tidak memberikan efek langsung yang sama padanya. Tidak, Anda tidak bisa mengatakan demikian. Kemajuan ini kurang lebih setara dengan lebih dari 3 tahun kultivasi, yang sebenarnya cukup banyak. 50 butir manik-manik spiritual dapat mempersingkat waktu kultivasi saya sekitar 170 atau 180 tahun. Jika hanya itu saja, aku pasti tidak akan bisa naik ke level penyihir ketiga sebelum blokade dimensi dicabut. Apakah ada cara lain untuk memulihkan kekuatan mental dengan lebih cepat? Sunan duduk di sana, tenggelam dalam pikiran. Tak lama kemudian, sebuah ide perlahan mulai terbentuk di benaknya. Dibandingkan dengan yang lain, keunggulan terbesarnya terletak pada kepemilikan Rubik's Cube sintetis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi budidaya, kita harus mulai dari aspek ini. Dengan mengikuti alur pemikiran ini, solusinya menjadi jelas: sintesiskan manik roh. Meskipun nama kubus Rubik mengandung kata sintetis, efek paling mendasar dari kubus ini sebenarnya adalah untuk memperkuat benda. Dengan mensintesis objek-objek serupa, efek dan kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini juga dapat diterapkan pada mutiara roh. Patut dicoba. Mata Sunan berbinar, dan dia segera membuka kubus Rubik dan menempatkan manik roh di dalamnya. Mutiara roh adalah kristal yang terbentuk dari energi spiritual yang sangat terkondensasi. Kristal ini dapat digunakan untuk memulihkan energi spiritual dan mengandung 14.394 unit standar energi spiritual. Sunan kemudian menempatkan 48 butir manik-manik spiritual yang tersisa ke dalam kubus Rubik satu persatu untuk memeriksa informasinya. Meskipun jumlah kekuatan spiritual yang terkandung dalam setiap butir spiritual bervariasi, semuanya berkisar antara 14.000 hingga 15.000, dengan perbedaan hanya beberapa ratus saja. Sunan secara acak mengambil 2 kubus dan memasukkannya ke dalam kubus Rubik. Antarmuka sintesis berkedip dan kemudian informasi baru muncul. Mutiara roh adalah kristal yang terbentuk dari energi spiritual yang sangat terkondensasi. Kristal ini dapat digunakan untuk memulihkan energi spiritual dan mengandung 38.285 unit standar energi spiritual. Ini benar-benar berhasil. Sunan sangat gembira. Seperti yang dia duga, mensintesis manik roh memang sangat meningkatkan efeknya, dan peningkatannya tidak kecil, lebih dari 20% hingga hampir 30%. Dia kemudian menambahkan manik roh ketiga, dan kali ini kekuatan spiritual produk hasil sintesis tersebut melonjak hingga lebih dari 57.000 unit standar, meningkat lebih dari 30%. Semangat masyarakat Jiangsu Selatan bangkit, dan mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Namun, dia berhati-hati dan akan mengeluarkan setiap mutiara roh baru yang dia sintesis untuk menguji apakah dia dapat menyerapnya. Pengalaman masa lalu mengaji Gausunya bahwa sintesis ini tidak tak terbatas, tetapi memiliki batas atas. Sama seperti mensintesis inti kristal unsur dari debu unsur, begitu inti kristal unsur mencapai kekuatan tertentu, ia tidak akan mampu menyerap energi ilahi dari debu tersebut. Jika energi ilahi di inti kristal elemen sebelumnya hanyalah sebuah batu, yang dapat ia hancurkan perlahan menjadi bubuk dan serap dengan memanipulasi kekuatan mentalnya, maka energi ilahi setelahnya seperti besi padat, yang sulit digoyahkan tidak peduli seberapa keras ia mencoba melemahkannya. Manik roh kemungkinan juga memiliki batas atas yang sama. Dugaan ini dengan cepat terkonfirmasi. Ketika jumlah manik-manik yang disintesis meningkat menjadi 23, Sunan sudah merasakan hambatan yang jelas saat menyerap energi spiritual dari manik-manik roh. Melihat hal ini, dia dengan bijak menghentikan proses sintesis tersebut. Saat ini, jumlah kekuatan spiritual yang terkandung dalam mutiara roh lebih dari 5 kali lipat total kekuatan spiritual dari 23 mutiara roh lainnya. Melihat mutiara spiritual di tangannya, yang menjadi semakin jernih dan berkilauan, wajah Sunan menunjukkan senyum yang sangat gembira. Pada saat yang sama, ada juga sedikit rasa penyesalan. Seandainya aku tidak begitu terburu-buru saat pertama kali menyerap mutiara roh, dan memikirkan metode ini, aku bisa menghemat setidaknya 2 tahun waktu. Setelah menenangkan diri, Sunan membersihkan pikirannya dari gangguan dan mulai menyerap mutiara spiritual. 2 manik roh digabungkan hingga mencapai potensi maksimalnya, dan 3 manik roh yang tersisa juga digabungkan dan diserap. Pada saat semua manik roh telah diserap, model kristal bakat Sunan sudah mencapai 99,88% penyelesaian, hanya 1 langkah lagi menuju peningkatan. Selebihnya hanyalah soal kesabaran dan ketekunan. Sunan menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak emosi di hatinya, dan terus membenamkan dirinya dalam kultivasi. Naik ke tingkat sihir ketiga kini sudah dalam jangkauan. Bab 257. Alam cahaya bulan, kota tergelap. Kota raksasa ini, yang tergantung tinggi di langit, dibangun seluruhnya dari warna hitam dan putih. Das-dasarnya adalah gunung tulang berbentuk kerucut terbalik yang terdiri dari tulang-tulang pucat yang tak terhitung jumlahnya, dan bangunan-bangunan kota yang dibangun di atasnya semuanya berwarna hitam pekat tanpa terkecuali. Namun, dalam kegelapan malam, bangunan-bangunan ini tidak menyatu dengan kegelapan. Sebaliknya, mereka memancarkan cahaya biru samar yang menyeramkan, yang dengan jelas membedakan mereka dari kegelapan di sekitarnya. Namun,
hal ini juga memberikan suasana dingin dan menyeramkan pada seluruh kota. Di pusat kota, sebuah menara hitam pekat, seperti tombak, menjulang lurus ke langit, seolah membelah seluruh langit menjadi dua, menjadikannya pemandangan yang sangat menarik. Begitu Yusi melangkah keluar dari menara, seseorang memanggilnya. Jika mengingat kembali, dia menyadari bahwa orang yang menghubunginya adalah Turaman, salah satu dari sedikit kolega di Underlord yang bisa diajak bergaul dan pernah beberapa kali berkolaborasi. Alasan kami tidak berteman adalah karena tidak ada yang namanya teman di Underthrone. Mereka adalah pesaing atau mitra. Namun, sebagian besar waktu, yang terjadi adalah yang pertama. Kudengar kau melamar kepada Lord Wood untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan benua bintang. Tanya Turaman. Yusi mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, ada apa? Mata Turaman berkedip, dan dia tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya sedikit penasaran. Lord Wood telah mengirim beberapa gelombang orang ke benua cahaya bintang sebelumnya, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua menghilang tanpa jejak dan terjebak di dalam. Baru-baru ini ada beberapa informasi yang masuk, mengatakan bahwa kekuatan sihir telah muncul di benua cahaya bintang, dan kekuatannya tidak lemah. Mengapa kau ingin terlibat dalam kekacauan ini? Yusi meliriknya sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan bandingkan aku dengan orang-orang tak berguna itu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Meskipun ditolak, Turaman tidak marah. Dia tertawa dan berkata, kau memang lebih mampu daripada sampah-sampah itu, tetapi bahkan kau pun harus membayar harga yang cukup mahal untuk menaklukkan benua Starlight, yang merupakan tantangan yang sulit. Paling tidak, dataran pasang serigala di bawah kendalimu akan menderita kerugian besar. Apa sebenarnya yang dijanjikan Lord Wood kepadamu sehingga kau menerima misi ini meskipun mengetahui biaya yang sangat besar? Ini yang sebenarnya ingin kau ketahui, bukan? Secercah sarkasme terlintas di mata Yusi. Anggap saja ini untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Yusi terdiam sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Lord Wood berjanji bahwa selama aku bisa merebut benua Starlight dan mempersembahkannya kepadanya, dia akan mengusulkan kepada 3 tahta agar aku dipromosikan menjadi penyihir jubah kerajaan. Seperti yang kuduga. Turaman menarik napas dalam-dalam, menekan rasa cemburu yang hebat yang membuncah di dalam dirinya. Menjadi penyihir kerajaan adalah tujuan hampir setiap penyihir tingkat rendah di dunia bawah. Begitu Anda mencapai level ini, Anda dapat keluar dari status sebagai korban eksploitasi dan menjadi salah satu pelaku eksploitasi. Mereka telah menanggung eksploitasi selama bertahun-tahun, hanya agar suatu hari nanti mereka bisa menjadi bagian dari kelas penindas itu sendiri. Di luar dugaan, Yuxi mendapatkan kesempatannya begitu cepat. Sepertinya pertempuran tahta kegelapan di alam bulan sabit dan alam kebenaran tidak berjalan dengan baik, menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Jika tidak, Lord Wood tidak akan membuat janji yang begitu menggiurkan untuk mengirimmu menaklukkan benua cahaya bintang. Yusi mencibir dalam hati mendengar ucapan Turaman yang menyiratkan kecemburuan, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, justru karena itulah kita memiliki kesempatan, bukan? Aku menyarankanmu untuk memanfaatkan kesempatan menaklukkan sebuah alam jika kau memiliki peluang. Menguasai setidaknya satu alam adalah standar minimum untuk menjadi penyihir kerajaan. Jika kau tidak memenuhi standar tersebut, meskipun kesempatan itu ada di depanmu, kau tidak akan mampu merebutnya. Pipi Turaman sedikit berkedut, dan tangannya mengepal tanpa sadar di dalam lengan bajunya. Meskipun agak kesal dengan sarkasme terselubung Yusi, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Terlepas dari faksi penyihir manapun, penyihir yang dapat mengendalikan suatu alam secara mandiri memiliki status dan prestise yang lebih tinggi. Hal ini berlaku bahkan di Dark Throne, tempat hukum rimba gelap berlaku. Tanpa kendali atas alam semesta, bahkan seorang penyihir tingkat ketiga pun tidak dapat memperoleh status dan posisi seorang penyihir kerajaan. Sebaiknya kau berhati-hati. Pasukan sihir yang dapat berkembang di lingkungan seperti benua berbintang jelas bukan hal yang mudah. Mungkin saja, tetapi pasukan penyihir yang disebut aliansi bintang itu hanya memiliki keunggulan dalam hal menyegel dimensi lain. Begitu mereka kehilangan keunggulan ini, akan mudah untuk menghadapi mereka. Melihat Turaman tetap diam, Yusi mencibir dalam hati, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik untuk pergi. Dengan waktu kurang dari 1 tahun tersisa sebelum blokade benua Starlight dicabut, waktu sangatlah penting, dan dia perlu segera kembali untuk melakukan persiapan. Permasalahan ini menyangkut apakah seseorang dapat menjadi penyihir kerajaan. Kampanye ini hanya dapat berhasil dan tidak dapat gagal. Dia bertekad untuk menaklukkan benua cahaya bintang. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, kita telah memasuki tahun 2000 dalam kalender bintang. Lantai teratas menara penyihir cahaya bintang. Sunan duduk bersila di samping kolam elemen, berkonsentrasi penuh pada kultivasinya. Di dalam lautan kesadaran, kristal talenta ketiga bersinar dengan cahaya yang indah. Saat secercah energi spiritual terakhir memasuki model kristal bakat, mengisi celah terakhir, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyembur keluar dari permukaan kristal. Kristal talenta ketiga telah berhasil dibuat. Suatu perasaan melayang yang familiar, hampir spiritual, muncul dari lubuk hatiku. Sunan membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Dalam sekejap, kehampaan di belakangnya tiba-tiba menjadi gelap, berubah menjadi langit berbintang tak berujung, dengan bintang-bintang yang berkilauan melesat seperti bintang jatuh dengan jejak api.
Seluruh ruang hampa itu tampak bergetar, dan retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika. Retakan itu hanya berlangsung selama 3 atau 4 detik sebelum menghilang sepenuhnya, langit berbintang ilusi itu lenyap, dan aula kembali normal. Merasakan fluktuasi partikel energi yang sangat kuat yang berlama-lama di kehampaan sekitarnya, wajah Sunan memperlihatkan senyum gembira yang tulus. Kristal talenta ketiga, hujan bintang jatuh telah selesai. Ini juga berarti bahwa mulai saat ini, dia telah dipromosikan menjadi penyihir tingkat 3. Hakikat kehidupan telah berevolusi sekali lagi. Saat ini, kurang dari 600 tahun telah berlalu sejak ia dipromosikan menjadi penyihir tingkat 2. Mampu menembus dari level 2 ke level 3 hanya dalam waktu lebih dari 570 tahun adalah kecepatan kemajuan yang bahkan menyaingi keturunan roh sejati. Semua ini berkat mutiara roh, jika tidak, setidaknya akan membutuhkan 7 atau 800 tahun lagi bagiku untuk mengambil langkah ini. Sunan sangat gembira. Setelah berhasil naik ke tingkat sihir ketiga, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan tahta ke-8. Butuh waktu lama bagi Sunan untuk pulih dari euforia terobosan yang dialaminya dan untuk memeriksa kondisi lautan kesadarannya. Ketiga bakat bawaan itu tersusun rapi, seperti permata terindah di dunia. 2 di antaranya dikelilingi oleh kristal yang tak terhitung jumlahnya, sementara yang lainnya diselimuti kabut tipis, muncul dan menghilang secara bergantian. Energi spiritual yang memenuhi pikirannya memberi Sunan perasaan mabuk. Selanjutnya, kita perlu terus menyempurnakan kekuatan spiritual kita. Penyihir level 3 juga melalui 3 tahap penguapan, pencairan, dan kristalisasi. Namun, setelah menembus tahap kristalisasi, mereka tidak perlu lagi membuat kristal bakat. Sebaliknya, mereka memadatkan roh sejati mereka, berkomunikasi dengan hukum multiverse, dan mulai berhubungan dengan kekuatan hukum tersebut. Jika berhasil, seseorang dapat naik pangkat menjadi penyihir roh sejati. Itulah alam yang diimpikan oleh para penyihir yang tak terhitung jumlahnya. Seorang penyihir roh sejati. Sunan menghela napas panjang. Jangan tertipu oleh fakta bahwa hanya ada perbedaan satu level antara penyihir level 3 dan penyihir roh sejati. Satu level itu telah menghalangi jalan banyak penyihir. Di multiverse, penyihir roh sejati sudah dianggap sebagai petarung tingkat atas, makhluk hebat yang mampu membunuh para dewa. Tak terhitung banyaknya penyihir yang mengikuti jejak satu demi satu di jalan pencarian kebenaran, tetapi hanya 1 dari 10.000 yang pada akhirnya dapat menjadi penyihir roh sejati. Sambil menggelengkan kepala, Sunan mengumpulkan pikirannya. Sebelum seseorang dapat memadatkan roh sejati, ada 2 rintangan utama, pencairan dan kristalisasi. Jika dilakukan secara bertahap, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk mencapainya. Sosok penyihir sejati masih jauh dari jangkauannya. Mari kita atasi krisis ini dulu. Menara penyihir cahaya bintang telah ditingkatkan dan semua persiapan yang diperlukan telah diselesaikan. Dalam setahun terakhir, selain kultivasi, Sunan juga tidak mengabaikan peningkatan dan renovasi menara penyihir cahaya bintang, dan segera menyelesaikan bagian terakhir dari kemajuan peningkatan tersebut. Ini termasuk peningkatan Tower Spirit 3, penyelesaian boneka kelas penyihir, serta peningkatan dan modifikasi medan energi pelindung dari Mystic Lock. Menara penyihir cahaya bintang kini menjadi menara penyihir berukuran sedang yang sesungguhnya, dan bahkan versi yang lebih canggih. Hal ini terutama tercermin dalam kumpulan elemen yang sangat besar dan medan energi pelindung dari kunci labirin. Jika daya serang jarak jauh dan kekuatan keseluruhan pasukan boneka dapat ditingkatkan lebih lanjut, Sunan yakin bahwa menara penyihir cahaya bintang tidak akan kesulitan berhadapan langsung dengan menara penyihir besar. Setelah menyelesaikan masalah tahta ke-8, kita harus mendapatkan cetak biru untuk meriam plasma dan meriam pulsa sesegera mungkin. Setelah tersadar, Sunan meninggalkan ruang kendali dan pergi ke ruang belajar. Liz sedang asyik memeriksa dokumen ketika tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Dia mendongak dan melihat Sunan, senyum tersungging di matanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, menatap Sunan dari atas ke bawah beberapa kali, dan perlahan-lahan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kau sudah naik ke level penyihir ketiga. Sunan tersenyum dan mengangguk, dia baru saja dipromosikan. Lizard mengerutkan bibir dan menarik napas dalam-dalam untuk menekan rasa kaget yang hebat yang melanda dirinya. Meskipun dia telah mengalami banyak kejutan dari Sunan sebelumnya, dia tetap sangat terkejut saat ini. Perlu dicatat bahwa Sunan baru mencapai tingkat kristalisasi kedua 17 tahun yang lalu. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah berhasil membangun kristal bakat ketiganya dan maju ke tingkat penyihir ketiga. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Bahkan dengan bantuan 50 butir manik-manik spiritual, itu masih sangat berlebihan. Terkadang aku benar-benar bertanya-tanya apakah kau keturunan dari jiwa yang sejati. Setelah terdiam cukup lama, Lizard akhirnya mengucapkan kata-kata itu sambil mendesah. Sunan duduk berhadapan dengannya dan berkata sambil tersenyum, jika aku adalah keturunan roh sejati, aku tidak perlu khawatir tentang serangan tahta ke-8 di sini. Aku bisa saja membawa pendukungku. Itu benar. Bibir Lizard sedikit melengkung ke atas, jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Serangan yang akan datang dari tahta ke-8 sangat membebani pikirannya seperti gunung, menyebabkan tekanan yang luar biasa padanya. Terobosan dan promosi Sunan saat ini jelas sangat mengurangi tekanannya dan membuatnya merasa jauh lebih rileks. Anda datang di waktu yang tepat. Silakan lihat dokumen-dokumen ini.
Dengan lambaian tangannya, Lais membuat dokumen-dokumen di atas meja melayang dan mendarat di depan Sunan. Sunan memindai isi tersebut dengan energi mentalnya dan dengan cepat memahaminya. Namun, detail perluasan kekuatan militer Covenant selama setahun terakhir pada dasarnya telah mencapai tujuan yang telah ia dan Lizard diskusikan. Dokumen terakhir adalah ringkasan kekuatan tempur Covenant saat ini. Selain Legiun Golem, Ksatria Sihir, dan Armada Terbang, pasukan ini juga mencakup para penyihir, Legiun Pemburu Penyihir, Akademi Cahaya Bintang, Tentara Kekaisaran, serta naga-naga kecil dan naga-naga besar dari hutan naga. Hingga saat ini, Star Covenant memiliki 83 penyihir, termasuk 5 penyihir pencairan level 1. Adapun kristalisasi primer, tidak ada. Sejujurnya, jumlah penyihir ini jelas termasuk yang terendah di antara semua faksi penyihir. Sayangnya, Aliansi Bintang didirikan terlalu baru, dan ditambah dengan keterbatasan lingkungan benua cahaya bintang, aliansi tersebut terkena banyak sekali efek negatif. Fakta bahwa lebih dari 80 penyihir lahir sebagian besar berkat sumber daya melimpah yang disediakan oleh Sunan. Untungnya, masih ada Legiun Pemburu Penyihir. Berkat investasi terfokus dari Covenant, Legiun Pemburu Penyihir kini telah berkembang menjadi 730 anggota. Paket ini mencakup 650 boneka Touchmaster dan 80 boneka mistik. Jika kita memasukkan Legiun Pemburu Penyihir, kekuatan tempur tingkat penyihir dari Aliansi Bintang setidaknya tidak berada di posisi terbawah. Haruskah kita membiarkan para murid penyihir dari Akademi Starlight ikut serta dalam perang? Tanya Lizard. Selain murid penyihir tingkat pertama dan kedua, para murid penyihir tingkat ketiga sudah memiliki kekuatan tempur yang cukup besar dan memadai untuk ikut serta dalam perang. Sunan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, biarkan mereka yang mengurus logistik. Aliansi Bintang tidak memiliki banyak petarung setingkat penyihir, jadi para penyihir mau tidak mau harus berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, masa magang penyihir tetap ditiadakan. Pandangannya terhadap murid-murid penyihir selalu sebagai pekerja praktis, bukan petarung. Terutama para murid penyihir tingkat 3, yang semuanya adalah calon penyihir berbakat dan tenaga kerja penting bagi Aliansi Bintang. Sunan tidak ingin menggunakan orang-orang ini sebagai umpan meriam, itu akan terlalu sia-sia. Golem dapat ditempa ulang, tetapi terlalu banyak murid penyihir level 3 pasti akan mengguncang fondasi Aliansi Bintang. Tentara Kekaisaran dapat berpartisipasi dalam perang. Adapun Longlin, kita dapat mengecualikan spesies naga supras, tetapi naga raksasa dapat pergi ke medan perang. Jumlah spesies naga tingkat rendah di Longlin tidak banyak. Bahkan jika mereka dibawa ke medan perang, mereka tidak dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur Aliansi Bintang. Terlebih lagi, sejumlah besar rune mental akan terbuang percuma untuk mengendalikan mereka, yang tidak sepadan. Selain itu, jika Wyvern mengalami banyak korban, hal itu pasti akan memengaruhi rencana masa depan untuk memperluas pasukan penunggang Wyvern dan membudidayakan naga. Sunan tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikannya. Apakah ada masalah dalam mengendalikan naga itu? Tidak masalah. Lizard tersenyum tipis. Rune rohmu yang telah ditingkatkan sangat berguna. Tak satu pun dari 17 Tyrannosaurus api menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Rune ini sangat cocok digunakan sebagai senjata perang. Sunan mengangguk puas. Naga terlahir untuk menjadi kesayangan medan perang. Baik kekuatan naga maupun semburan apinya dapat memainkan peran penting di medan pertempuran. Jika dilihat dari segi daya hancur di medan perang, 2 atau 3 penyihir dengan kekuatan serupa bukanlah tandingan bagi seekor naga. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sunan mengangguk kepada Lize. Liz menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Jika Covenant mampu memukul mundur serangan berikutnya dari Dark Throne, mereka dapat bergabung dengan Codex Wisdom dan menjadi organisasi bawahannya. Dengan kode kebijaksanaan di belakangnya, mengumpulkan material untuk membentuk kembali tubuh menjadi jauh lebih mudah. Tidak lama lagi, dia akan bisa kembali ke wujud manusianya. Sunan berdiri, tatapannya yang dalam seolah menembus dinding, memandang ke cakrawala yang jauh. Semua persiapan telah selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu blokade dimensi dicabut. Dilihat dari waktunya, sepertinya sudah waktunya. Bab 258. Di langit yang tinggi, angin menderu kencang. 2 sosok berdiri berdampingan, menatap cakrawala kota di kejauhan. Nyonya Maisa, menurut Anda apakah persekutuan dapat menahan serangan dari takhta kegelapan? Pria parubaya di sebelah kiri tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jubah abu-abu menutupi seluruh tubuhnya, tetapi dari pinggang ke bawah tampak kosong. Sesekali angin kencang bertiup, dan hanya dengan sedikit mengangkat ujung jubah, orang bisa melihat kabut yang terkumpul di dalamnya. Tidak ada apapun di sana. Kenapa tidak? Balas Maisa. Cyril berkata, takhta kegelapan mengirim Yuxi kali ini. Dia adalah salah satu kandidat paling menjanjikan untuk menjadi penyihir kerajaan dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Maisa berkata dengan tenang, Sunan juga bukan orang biasa. Kurasa seseorang yang mampu membangun kekuatan sihir di benua berbintang tidak akan dikalahkan semudah itu. Itu tidak salah. Cyril tidak membantah hal ini. Faktanya, dia cukup terkejut ketika mengetahui bahwa pasukan penyihir telah muncul di benua cahaya bintang. Saya juga benar-benar kagum dengan para pendiri Star Alliance. Tidak semua orang bisa melakukan ini.
Namun, kebangkitan aliansi bintang terlalu singkat. Terbatas oleh lingkungan lokal benua cahaya bintang, kekuatannya pada akhirnya terbatas. Yusi bukan hanya penyihir kristal tingkat 3, tetapi bidang gelombang serigala yang dia kendalikan juga merupakan bidang binatang buas dengan potensi perang yang tinggi. Peluang aliansi bintang untuk menang mungkin sangat tipis. Mungkin, kita tunggu saja, kata Maisa dengan tenang. Secara logika, aliansi bintang memang lebih mungkin kalah, tetapi entah kenapa dia merasa Sunan mungkin akan memberinya kejutan. Ini bukanlah spekulasi tanpa dasar. Setelah kembali ke kitab kebijaksanaan, Maisa mendengarkan penjelasan Emi tentang apa yang terjadi di Suanan. Penyihir muda ini, yang lahir di benua berbintang, telah melakukan banyak sekali prestasi luar biasa yang hanya bisa digambarkan sebagai mukjizat. Dia memiliki firasat samar bahwa kali ini mungkin tidak akan menjadi pengecualian. Sekalipun perjanjian itu pada akhirnya gagal, itu tidak masalah. Dia akan menyelamatkan Sunan dan kemudian merekrutnya ke dalam kodeks kebijaksanaan. Hal ini bukan hanya karena Sunan telah merawat Emi selama bertahun-tahun, tetapi juga karena ia optimis tentang perkembangan Sunan di masa depan. Seorang penyihir kristalisasi tingkat 2 yang berusia kurang dari 800 tahun akan dianggap sebagai seorang jenius dalam pasukan sihir besar manapun. Bakat yang begitu menjanjikan jelas layak untuk dibina, dan bahkan perkumpulan kebijaksanaan pun tidak akan menolaknya. Cyril menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Lady Maisa. Itu hanyalah pasukan penyihir kelas 3. Tahta kegelapan dapat dengan mudah mengalahkannya dengan penyihir tingkat 3 manapun yang mereka kirimkan, apalagi seorang kandidat penyihir berjubah kerajaan. Hasil dari perang ini sebenarnya dapat diprediksi. Tepat saat itu, keduanya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menatap langit bersamaan. Dengan kekuatan mental mereka yang luar biasa, keduanya secara bersamaan merasakan fluktuasi aneh yang dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Pada saat ini, seluruh bidang bintang tampak terbebas dari semacam batasan. Cyril langsung mengerti, blokade dimensi telah dicabut. Maisa mengangguk sedikit, hendak berbicara, ketika tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan memandang ke kejauhan. Di tepi langit, lapisan darah merah tua muncul entah dari mana. Awalnya hanya berupa bercak kecil, tetapi kemudian menyebar dengan cepat dan menakjubkan, terlihat dengan mata telanjang, mengubah separuh langit menjadi merah darah dalam sekejap mata. Melihat itu, mata Maisa berkilat dengan cahaya dingin. Cyril pun menyadari apa yang sedang terjadi dan mencibir, sang tahta kegelapan benar-benar tidak sabar. Pesawat-pesawat itu saling tumpang tindih. Ini adalah tanda invasi dimensi. Berbeda dengan invasi kecil sebelumnya oleh Dark Throne, kali ini Yusi melancarkan invasi dimensional sejak awal, menghubungkan alam Wolftide dengan benua Starlight, sehingga membuka titik masuk untuk invasi tersebut. Ini juga merupakan taktik umum yang digunakan oleh banyak penyihir yang mengendalikan alam semesta ketika menaklukkan alam semesta lain. Setelah koneksi terjalin, kedua bidang tersebut akan sebagian tumpang tindih, dan daratan yang tumpang tindih ini akan menjadi area tempat kedua pihak bertempur sengit, yang juga dikenal sebagai medan pertempuran pesawat. Dalam pandangan Maisa dan Cyril, area yang seharusnya berupa padang rumput luas di kejauhan tiba-tiba memiliki banyak sekali petak tanah berkerikil, seperti bercak-bercak gundul yang tiba-tiba muncul di lanskap hijau yang subur. Saat mereka menjelajah lebih dalam, tanah berkerikil semakin banyak, akhirnya menyatu menjadi padang belantara yang luas, hanya untuk tiba-tiba menampakkan hutan lebat di ujungnya. Bentang alam yang aneh dan unik seperti itu merupakan anomali yang disebabkan oleh tumpang tindihnya bidang-bidang datar. Awo! Lolongan serigala yang panjang dan melengking tiba-tiba menggema di seluruh hutan. Kemudian terdengar lebih banyak lolongan serigala yang bergema dari hutan-hutan di dekat dan jauh. Bayangan gelap mulai bergerak di antara pepohonan yang lebat. Mereka sudah datang. Mata Cyril sedikit berkedip. Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu keluar dari hutan. Mereka adalah serigala hitam, hampir sebesar kereta kuda. Mereka memiliki mata merah menyala dan taring serta cakar yang tajam, memancarkan aura primitif dan buas, jelas bukan makhluk biasa. Serigala hitam, gumam Cyril. Ini adalah makhluk unik yang hanya ditemukan di dimensi Wolftide. Serigala hitam dewasa memiliki kekuatan setara ksatria, cakarnya dapat dengan mudah merobek batu padat, dan mereka sangat ganas. Anggota Black Wolves tingkat elit dapat mencapai level Grand Knight. Jika itu adalah serigala hitam tingkat penguasa, ia dapat dengan mudah mencapai tingkat legendaris, cukup untuk bersaing dengan boneka tingkat tinggi. Jumlah serigala hitam yang menyerbu keluar dari hutan diperkirakan mencapai puluhan ribu. Serigala hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, seperti permadani hitam yang bergulir, dan melesat melintasi dataran, membuat tanah tampak bergetar. Momentum mereka sungguh menakjubkan. Lolongan serigala bergema di seluruh dataran, terdengar dari dekat dan jauh. Udara seolah dipenuhi dengan raungan dalam dari binatang-binatang buas yang menggeram itu. Mereka menyerbu maju tanpa henti, siap untuk menyergap dan membunuh semua yang ada di jalan mereka. Namun saat itu, terdengar derap kaki kuda yang berat dari kejauhan. Cyril menoleh dan melihat garis hitam tiba-tiba muncul di ujung dataran. Garis hitam itu membentang ribuan meter dan meluas dengan cepat. Saat mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah pasukan ksatria yang sedang bergerak cepat. Para ksatria yang mengenakan baju zirah,
wajah mereka yang polos dihiasi dengan tanda-tanda aneh, menunggangi macan kumbang hitam yang gesit dengan kecepatan luar biasa, menyerbu gerombolan serigala seperti gelombang pasang. Mereka adalah ksatria sihir, salah satu legiun inti dari aliansi bintang, kata Maisa. Sebuah kilatan cahaya aneh muncul di mata Cyril, kau datang cukup cepat. Covenant tidak mungkin mengetahui lokasi invasi pesawat Wolf Tide sebelumnya, yang merupakan salah satu keunggulan para penyerang. Namun, tidak lama setelah terjadi bentrokan pesawat, aliansi bintang langsung bereaksi dan dengan cepat mengirimkan pasukan ke lokasi invasi, yang merupakan efisiensi yang sangat tinggi. Menyadari kebingungan Cyril, Maisa berkata, aliansi bintang tampaknya telah mewarisi warisan masyarakat Starfall dan membangun jaringan energi magis yang mampu memantau fluktuasi partikel energi di seluruh benua Starlight. Selain itu, mereka juga telah membangun ribuan susunan teleportasi di seluruh benua, yang dapat dengan cepat mengerahkan sejumlah besar pasukan ke lokasi manapun dalam waktu singkat kapanpun dibutuhkan. Begitu. Seru Cyril menyadari sesuatu, sekaligus diam-diam merasa takjub. Mengingat lingkungan yang keras di benua berbintang, untuk dapat mencapai tingkat keahlian seperti ini, penyihir bernama Sunan memang sangat mumpuni. Saat Maisa dan Cyril sedang berbicara, pertempuran pecah di dataran. Makhluk hitam itu bertabrakan dengan keras dengan ksatria berbaju zirah, dan dalam sekejap, darah berceceran dan tulang serta anggota tubuh berhamburan kemana-mana. Suara gemuruh teriakan perang yang memekakkan telinga tiba-tiba memenuhi langit. Seolah-olah tinta merah telah dicipratkan ke selembar kertas putih, perlahan menyebar dan menodai ladang yang luas, yang seketika berlumuran darah. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh serigala hitam dalam sekejap, merenggut nyawa mereka. Sebaliknya, cakar serigala hitam hanya meninggalkan bekas cakaran yang dangkal pada baju zirah ksatria itu. Cahaya yang sangat redup menyelimuti setiap ksatria, sangat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala hitam. Ini adalah perlindungan dari baju zirah bertatahkan sihir. Jika dilihat dari jumlah, serigala hitam jauh lebih banyak daripada ksatria pola sihir, lebih dari 10 kali lipat, namun ksatria pola sihir berhasil unggul dalam pertarungan awal. Ksatria pengguna sihir tingkat legendaris itu dapat dengan mudah membunuh serigala hitam dengan setiap serangannya. Black Wolf seringkali harus membayar puluhan kali lipat harga untuk membunuh seorang ksatria sihir. Jika dilihat dari udara, seluruh dataran telah berubah menjadi medan perang yang mengerikan seperti mesin penggiling daging. Hampir setiap menit dan setiap detik, nyawa melayang. Meskipun korban jiwa sangat banyak, jumlah serigala hitam tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Semakin banyak serigala hitam terus berdatangan dari hutan, seolah tak ada habisnya, menyerbu para ksatria bermotif sihir dari kedua sisi seperti arus deras, bermaksud untuk mengepung mereka. Tatapan Maisa menyapu medan perang dan tertuju pada bagian belakang para ksatria sihir. Bahkan sejak medan perang pecah, para murid penyihir yang datang bersama ksatria rune sihir sudah menggambar dan mengukir lingkaran sihir di belakang. Hanya dalam waktu lebih dari 10 menit, 12 susunan teleportasi sementara berukuran besar telah selesai dibangun. Saat cahaya magis yang mempesona terpancar, boneka-boneka muncul satu demi satu. Golem batu, laba-laba bermata dua, golem baja, laba-laba bermata dua elit, golem adamantit, golem yang tak terhitung jumlahnya, dengan langkah yang berat atau lincah, dengan berani bergabung di medan perang, seketika menghentikan keberfortun ksatria sihir yang agak menurun. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan ksatria bertatahkan sihir bergegas menuju medan perang dan akan segera tiba. Ini adalah wilayah aliansi bintang. Selama kita mampu menahan invasi awal dan mendapatkan pijakan, arus pasukan yang stabil akan tiba. Kedua belah pihak terus mengerahkan pasukan ke medan perang tanpa ragu-ragu, dan medan pertempuran secara bertahap meluas. Sejauh mata memandang, pegunungan dan dataran dipenuhi dengan binatang buas yang bertempur, boneka, dan ksatria, menutupi seluruh dataran dan menunjukkan kecenderungan untuk menyebar keluar. Di ketinggian langit, Maisa dan Cyril dengan tenang mengamati medan perang. Ini adalah peperangan antar dimensi, yang melibatkan ratusan ribu atau bahkan jutaan pasukan, jauh melebihi skala perang biasa. Perjuangan antar kerajaan manusia tidak berbeda dengan bermain rumah-rumahan di tengah perang antar dimensi. Selain itu, ini hanyalah pertukaran awal yang bersifat sementara. Saat ini, petarung terkuat di medan perang baru berlevel legendaris, dan petarung berlevel penyihir belum dikerahkan. Kedua pihak yang berperang bahkan belum benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Golem adamantin itu mengayunkan tinju logamnya yang besar, menghancurkan serigala hitam itu menjadi bubur berdarah dengan kekuatan yang luar biasa, sesekali melepaskan gelombang suara yang menghancurkan untuk membuka celah di antara kawanan serigala yang padat. Para ksatria rune menunggangi macan tutul batu hitam mereka ke dalam kawanan serigala, mengayunkan pedang panjang mereka untuk membunuh satu demi satu serigala hitam. Pertahanan kuat yang diberikan oleh baju zirah rune mereka membuat mereka seperti tank yang menyerbu, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Hanya ketika mereka bertemu serigala hitam tingkat penguasa barulah mereka berhenti sejenak. Seiring waktu berlalu, semakin banyak ksatria yang terpesona dan legiun golem tiba di medan perang dan bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, serigala hitam yang muncul dari hutan secara bertahap tertinggal dalam hal jumlah korban, dan Covenant perlahan-lahan menguasai pertempuran dan mulai memperluas keunggulannya. Maisa melihat ini dan mengangguk diam-diam. Aliansi bintang bereaksi terlalu cepat, sehingga pesawat Wolf tidak banyak berperan dalam serangan kejutan. Sebaliknya,
jika Wolf tidak mampu membentuk skala yang cukup besar sejak awal, mereka dapat dengan mudah mengamankan pijakan di medan pertempuran pesawat. Dengan pijakan yang kuat, akan ada cukup ruang dan waktu untuk memperluas celah dimensi, memungkinkan lebih banyak kawanan serigala memasuki benua Starlight. Sayangnya, Covenant sama sekali tidak memberi mereka kesempatan itu. Jika ini terus berlanjut, kawanan serigala hanya akan semakin terdesak, dan pada akhirnya aliansi bintang akan melancarkan serangan balik ke alam gelombang serigala. Melihat situasi ini, Yusi pasti akan segera gelisah dan mungkin akan mengambil tindakan serius dalam waktu dekat. Seolah untuk mengkonfirmasi dugaan Maisa, langit di atas hutan yang jauh itu tiba-tiba berputar dan retak dengan 5 celah, yang membesar dari kecil menjadi besar dan meluas hingga ratusan meter panjangnya dalam sekejap mata. Dari kejauhan, tampak seolah-olah 5 mata besar dan gelap muncul di langit. Detik berikutnya, 5 menara penyihir perlahan terbang keluar dari celah tersebut. Menara penyihir yang menjulang tinggi berdiri 1000 meter di atas permukaan laut. Bahkan saat berdiri di tanah, Anda dapat dengan jelas melihat struktur yang menjulang tinggi dan masif itu, yang seolah-olah menutupi seluruh langit dan membuat Anda merasa tidak berarti. 1 menara penyihir berukuran sedang dan 4 menara penyihir kecil. Yusi benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Tatapan Cyril sedikit menajam. Inilah alasan terpenting mengapa dia tidak pernah percaya bahwa aliansi bintang dapat mengalahkan Yuxi. Jika penyihir diibaratkan belati tajam di medan perang, maka menara penyihir tak diragukan lagi adalah senjata perang yang paling mematikan. 1 menara penyihir setara dengan 1000 pasukan, apalagi 5 menara penyihir, termasuk 1 menara penyihir berukuran sedang. Sebaliknya, Covenant hanya memiliki menara penyihir kecil. Sekalipun mereka memperoleh keuntungan dalam menghadapi kawanan serigala, mereka tidak dapat menutupi kerugian besar yang disebabkan oleh perbedaan 4 menara penyihir. Landasan perjanjian itu pada akhirnya kurang kuat. Tepat ketika Cyril mengira kemenangan sudah pasti, tatapannya tiba-tiba menajam. Titik-titik hitam berterbangan dari kejauhan dengan kecepatan sangat tinggi, mencapai tepi medan perang dalam sekejap mata. Namun, itu adalah kapal-kapal logam yang sangat besar. Kapal besar yang seluruhnya terbuat dari logam itu berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Kapal itu ditutupi dengan pola-pola aneh dan meninggalkan bayangan panjang di tanah saat terbang. Ribuan kapal sihir terbang memenuhi langit, seperti awan gelap yang menutupi seluruh angkasa, seketika menghilangkan perasaan berat dan mencekam yang ditimbulkan oleh 5 menara penyihir. Apa ini? Cyril menatap dengan terkejut. Namun, Maisa juga tidak menyadari hal ini. Dia menatap intensely ke arah kapal-kapal sihir yang terbang, senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Sunan benar-benar tidak mengecewakan. Bab 259. Apa itu? Di dalam menara penyihir senja, para penyihir dari tahta kegelapan memasang ekspresi terkejut dan ragu-ragu. Kapal ajaib. Ini pasti semacam benda ajaib. Konyol. Apakah aliansi bintang bermaksud menggunakan kapal-kapal ini untuk melawan menara penyihir? Terdengar seringai sinis. Kapal-kapal ini tampak sangat besar, tetapi dibandingkan dengan menara penyihir yang jauh lebih megah, kapal-kapal ini seperti mainan. Seorang pria yang delusi. Senyum mengejek terlintas di mata Yusi. Meskipun serangan mendadak itu gagal mencapai efek yang diinginkan karena respons cepat dari Covenant, itu tidak masalah. Menara penyihir adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Selama kelima menara penyihir ini masih berdiri, kemenangan akhir dalam perang ini akan tetap menjadi miliknya. Lepaskan semua serigala senja. Yusi melambaikan tangannya. Instruksi diterima. Roh menara itu langsung merespons. Di atas medan perang, di ruang hampa di depan 5 menara penyihir, susunan sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan serigala raksasa yang ganas meraung dan menyerbu keluar dari sana. Serigala raksasa ini berukuran lebih dari 2 kali lipat ukuran serigala hitam, dan warnanya sama hitamnya dengan serigala hitam, tetapi mereka berbeda dalam beberapa detail. Atau ia memiliki sepasang cakar tajam berwarna abu-abu gelap. Atau taringnya berwarna merah darah pekat. Atau mungkin mereka dikelilingi kabut, dan bahkan tubuh mereka tampak halus dan kabur seperti kabut. Atau tubuhnya sedikit terdistorsi, tampak seolah-olah terbuat dari bayangan. Greatclaw, Bloodfang, Misthold, Nightshade. Apakah ini serigala senja dari dimensi pasang surut serigala? Cyril memandang serigala-serigala raksasa itu dengan penuh minat. Aku dengar setiap anggota Twilight Wolves memiliki kekuatan penyihir tingkat pertama, dan mereka sangat ganas. Maisa mengangguk sedikit, benar. Lembah senja di alam gelombang serigala adalah sarang makhluk langka yang dapat melahirkan binatang buas tingkat penyihir. Dapat dikatakan sebagai sumber daya paling berharga di seluruh alam gelombang serigala. Yusi mampu menonjol di antara para penyihir tingkat 3 dari tahta kegelapan dan menjadi kandidat penyihir jubah kerajaan karena serigala senja ini. Ekspresi iri hati terlintas di wajah Cyril. Sebagai penyihir tingkat 3, dia juga mengendalikan sebuah alam, tetapi potensi perang dan kelimpahan sumber dayanya hanya rata-rata, jauh lebih rendah daripada alam Wolf Tide. Sebuah alam semesta yang mampu memproduksi kekuatan tempur setingkat penyihir secara massal adalah alam semesta impian para penyihir. Covenant akan mengalami masalah sekarang, ujar Cyril. Maisa teringat sesuatu yang pernah dikatakan Emi, matanya sedikit berkedip, dan dia berkata, itu belum tentu benar. Mengapa, Nyonya Maisa? Tanya Cyril dengan bingung. Maisa tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke langit di atas medan perang.
Teruslah menonton dan kamu akan mengetahuinya. Begitu muncul, serigala senja meraung dan menyerbu ke arah armada. Lebih dari 200 makhluk buas tingkat penyihir menyerbu ke depan, momentum mengerikan mereka tampaknya mengubah warna seluruh langit, mewarnainya dengan kegelapan. Tepat saat itu, kedua sisi dari 3 kapal iblis di bagian depan armada tiba-tiba terbuka, memperlihatkan jalan keluar yang gelap. Sesaat kemudian, boneka-boneka berbentuk cumi-cumi melompat keluar, mengacungkan tentakel mereka dan menyerbu ke arah kawanan serigala. Pada saat yang sama, satu demi satu, para wanita muda yang anggun melompat dari geladak, berhenti sejenak di udara, lalu melesat menuju kawanan serigala seperti kilatan cahaya. Melihat ini, para penyihir di menara penyihir senja semuanya mengerutkan kening. Apa itu? Boneka dan penyihir? Tidak, mereka semua terlihat sama. Mereka bukan manusia. Mereka boneka. Boneka humanoid. Pasti menggunakan teknologi miniaturisasi golem. Teknologi apapun yang mereka gunakan, mereka tidak mungkin bisa menandingi serigala senja. Seorang penyihir terkekeh, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tentakel boneka cumi-cumi tiba-tiba menyala dengan cahaya magis yang menyilaukan, dan detik berikutnya, mantra yang tak terhitung jumlahnya menghujani serigala senja. Awo! Jumlah golem cumi-cumi lebih dari 2 kali lipat jumlah serigala senja, dan jika tentakel disertakan, jumlahnya menjadi puluhan kali lipat lebih banyak. Terkena mantra yang puluhan kali lebih kuat dari mantra mereka sendiri, bahkan seekor binatang setingkat penyihir pun tak kuasa menahan jeritan kesakitan. Saat mereka akhirnya berhasil menahan gelombang serangan ini, gelombang berikutnya sudah tiba. Badai logam yang tiba-tiba dan dahsyat menelan mereka. Namun, para gadis boneka menggunakan inti rune ajaib. Boneka setingkat penyihir. Seorang penyihir gelap berteriak ketakutan. Para penyihir lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Banyak sekali boneka. Apakah semuanya boneka setingkat penyihir? Bagaimana mungkin? Dari mana Star Alliance mendapatkan kemampuan dan sumber daya untuk menciptakan begitu banyak boneka setingkat penyihir? Wajah Yusi tiba-tiba memerah, dan dia merasa sedikit tidak percaya. Ada lebih dari 700 boneka yang keluar dari kapal ajaib itu. Bagaimana mungkin pasukan penyihir kelas 3 yang berkembang dari alam tertutup mampu menciptakan begitu banyak boneka setingkat penyihir? Kau punya kekuatan yang luar biasa, tak heran kau berani menantang kami. Yusi mencibir. Melihat serigala senja terpaksa mundur di bawah serangan sengit para boneka, dia dengan tegas memerintahkan menara penyihir untuk melancarkan serangan. Di langit yang tinggi, kelima menara penyihir berdiri tegak dan tak bergerak, tetapi tiba-tiba, cahaya bintang muncul di dekat puncak menara. Cahaya itu dengan cepat meluas dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Detik berikutnya, sinar merah tua yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bola cahaya, menutupi dan menyapu ke arah kapal sihir yang terbang. Boom, boom, boom. Kapal iblis yang dihantam sinar merah itu langsung meledak menjadi semburan api. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin kapal iblis kelas 1 dan 2 berubah menjadi rongsokan logam dan jatuh ke tanah. Hanya kapal sihir tier 3 yang paling lapis baja yang mampu menahan sinar merah. Pada saat yang sama, kapal sihir terbang melancarkan serangan balik, melepaskan sinar sihir yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani menara penyihir. Perang dengan cepat meningkat hingga mencapai puncaknya. Menara penyihir jauh melampaui kapal sihir terbang dalam hal serangan dan pertahanan. Setiap menara penyihir seringkali dapat menghancurkan 2 hingga 3 kapal sihir dengan satu serangan. Sebagai menara penyihir berukuran sedang, menara penyihir senja dapat menghancurkan 7 atau 8 kapal sihir dalam satu serangan. Sebaliknya, sinar sihir dan bola meriam ajaib yang ditembakkan oleh kapal sihir terbang semuanya diblokir oleh medan energi menara penyihir. Meskipun tampak berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tak satu pun dari sekian banyak kapal sihir terbang itu mundur. Mereka terus mengepung menara penyihir tanpa rasa takut, melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arahnya. Meskipun kerusakannya kecil, frekuensi serangannya terlalu tinggi. Tak lama kemudian, medan energi di sekitar menara penyihir kecil yang telah terkena tembakan paling dahsyat mulai menyusut dan menjadi tidak stabil. Tuanku, daya tahan medan energi menara penyihir Grey Cloud tinggal kurang dari 15%. Seorang penyihir yang murung berbicara dengan ekspresi serius. Mata Yusi berkedut sedikit. Mainan-mainan ini diremehkan. Ternyata ada gunanya. Kirim perintah ke menara penyihir Grey Cloud untuk mundur dan memperbaiki medan energi. Baik, Pak. Sebelum menara penyihir Grey Cloud dapat melaksanakan perintah untuk mundur, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan ratusan meter jauhnya, dan sebuah menara penyihir terbang keluar dari sana. Begitu muncul, cahaya menyilaukan terpancar dari puncak menara penyihir. Sesaat kemudian, pancaran cahaya sihir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menghantam menara penyihir Grey Cloud dengan suara dentuman keras. Jumlah pancaran sihir jauh melebihi jumlah pancaran sihir dari menara penyihir manapun yang ada, bahkan melebihi menara penyihir senja sekalipun. Dengan satu serangan, medan energi menara penyihir Grey Cloud, yang hampir runtuh, langsung hancur berkeping-keping. Sinar mantra kemudian menembus menara penyihir, meninggalkan serangkaian kawah yang mengejutkan. Ledakan. Menara penyihir Grey Cloud mengeluarkan kepulan asap biru bercampur percikan api, dan tanpa disengaja roboh ke tanah. Brengsek. Yusi diliputi rasa kaget dan marah.
Yang menjengkelkan adalah musuh memilih untuk melancarkan serangan mendadak ketika menara penyihir Greyclaw berada dalam kondisi terlemahnya. Yang benar-benar mencengangkan adalah kekuatan menara penyihir lawan. Sekalipun medan energi menara penyihir Greyclaw hanya memiliki daya tahan kurang dari 15%, seharusnya menara tersebut masih mampu menahan satu serangan pun. Lalu bagaimana dengan jumlah sinar sihir itu? Berapa banyak menara sihir yang dipasang di menara penyihir itu? Di sisi lain, Ciril juga terkejut. Bukankah menara sihir ini terlalu kuat? Mata Maisa berbinar, 300 menara sihir, dan itu pun versi yang sudah ditingkatkan. Dengan begitu banyak menara sihir, aku jadi bertanya-tanya apakah pasokan energinya cukup untuk mendukung semuanya. Di dalam menara penyihir senja, Yusi, setelah sadar kembali, mengeluarkan perintah dengan ekspresi muram. Fokuskan serangan ke menara penyihir itu dan hancurkan duluan. Akibatnya, keempat menara penyihir mengalihkan daya tembak mereka dan mengubah target mereka ke menara penyihir cahaya bintang. Dalam sekejap, pancaran mantra yang tak terhitung jumlahnya menghantam menara penyihir cahaya bintang, tetapi mereka seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, tanpa reaksi apapun. Sebaliknya, sinar yang ditembakkan oleh menara penyihir cahaya bintang sebagai balasan justru mengurangi daya tahan medan energi menara penyihir taring darah hingga 20%. Sialan, daya tembak menara penyihir ini bukan hanya berskala kecil, tapi jelas berskala menengah. Apakah pembangun menara penyihir sudah gila, karena melengkapinya dengan begitu banyak menara yang bisa merapal mantra? Lebih dari itu, medan energinya juga tampaknya lebih dari sekadar kecil. Kenapa panik? Bahkan menara penyihir berukuran sedang pun akan segera kehabisan energi untuk menahan daya tembak yang begitu dahsyat. Yusi menenangkan semua orang dengan satu kalimat, lalu dengan dingin memberikan perintah. Menara penyihir Bloodfang, Mistol, dan Night Shade, aktifkan meriam disintegrasi kalian. Roh Menara 1, aktifkan meriam plasma kalian. Aku ingin melihat berapa lama kalian bisa bertahan. Saat Yusi memberi perintah, keempat menara penyihir mengaktifkan daya tembak terkuat mereka. 3 sinar tebal berwarna abu-abu muda dan seberkas petir biru menghantam menara penyihir cahaya bintang hampir bersamaan. Namun hasilnya persis sama seperti sebelumnya. Menara penyihir cahaya bintang mampu menahan semua serangan tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Hanya sedikit riak yang terlihat di permukaannya. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Melihat ini, Yusi dan yang lainnya terdiam, mata mereka membelalak ketakutan. Ciril, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, tersentak dan segera menyadari, medan energi pelindung berskala besar. Tidak, itu tidak benar. Bahkan yang berskala besar pun tidak mungkin dapat menahan daya tembak gabungan dari menara penyihir berukuran sedang dan 3 menara penyihir kecil dengan begitu mudah. Benar sekali. Maisa menatap menara penyihir cahaya bintang dengan saksama, sedikit kekaguman terpancar di matanya. Medan energinya telah ditingkatkan, dan kemampuan pertahanannya bahkan lebih unggul daripada menara-menara berskala besar. Ciril terdiam beberapa saat sebelum tersadar, dan ekspresi takjub tanpa sengaja muncul di wajahnya. Menara penyihir Star Alliance jelas telah mencapai tingkat ukuran menengah, bukan tingkat ukuran kecil seperti yang disarankan oleh intelijen, dan kemungkinan besar telah ditingkatkan dan direnovasi baru-baru ini. Dari segi kemampuan bertahan, ia jauh melampaui bahkan menara penyihir besar sekalipun. Dengan medan energi pelindungnya, menara penyihir ini bahkan mampu melawan menara penyihir besar. Namun, Ciril segera menemukan bahwa menara penyihir cahaya bintang tidak hanya unggul dalam pertahanan, tetapi juga dalam energi. Menara penyihir berukuran sedang yang dilengkapi dengan 300 meriam sihir, yang menembak dengan kekuatan penuh, akan kehabisan energi paling banyak dalam 2 atau 3 kali tembakan. Menara penyihir besar dapat bertahan lebih lama, tetapi 7 atau 8 serangan beruntun adalah batas maksimalnya. Menara penyihir cahaya bintang menembakkan 10 tembakan berturut-turut, tetapi energinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan habis. Cadangan energinya jelas jauh melebihi cadangan energi menara penyihir besar. Bahkan kolam elemen pun merupakan versi yang lebih baik yang melampaui level skala besar. Ciril dipenuhi dengan rasa takjub yang luar biasa. Mengingat lingkungan benua Starlight yang unik, sungguh luar biasa bahwa Sunan mampu membangun menara penyihir seperti itu. Ketika tahta kegelapan menghancurkan kapal iblis, keempat menara penyihir telah menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, serangan api terkonsentrasi yang dahsyat pada menara penyihir cahaya bintang melemah beberapa tingkat tidak lama setelah diluncurkan. Namun, daya tembak menara penyihir cahaya bintang sama sekali tidak berkurang. Sementara itu, kapal-kapal sihir terbang yang tersisa di sekitar mereka terus melepaskan daya tembak mereka ke 4 menara penyihir. Tidak lama kemudian, setelah menara penyihir cakar abu-abu, medan energi menara penyihir taring darah juga ditembus. Menara itu hancur oleh rentetan tembakan dari menara penyihir cahaya bintang dan jatuh ke tanah, mengeluarkan asap biru. Melihat hal ini, para penyihir dari tahta kegelapan akhirnya mulai panik. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Mereka semua menoleh ke arah Yusi. Wajah Yusi tampak muram, dan giginya hampir hancur berkeping-keping. Melihat hal ini, dia langsung mengerti bahwa pertahanan dan cadangan energi menara penyihir aliansi bintang jauh melebihi menara berukuran sedang. Saya kira Covenant hanya memiliki 1 menara penyihir kecil saja, tetapi ternyata itu adalah menara penyihir berukuran sedang yang telah ditingkatkan. Bahkan,
menara itu melampaui menara penyihir senja, yang telah ia bangun dengan susah payah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Yusi mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dikelilingi oleh lebih dari 2 kali lipat jumlah boneka tingkat penyihir, Twilight Wolves menderita banyak korban dan diperkirakan akan segera musnah. Di medan perang di bawah, serigala hitam sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika lebih dari selusin naga raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana, mengepakkan sayap mereka dan melayang di udara di atas medan perang, terus-menerus menyemburkan nafas naga untuk membantai serigala hitam. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, kawanan serigala itu secara alami mundur selangkah demi selangkah. Hampir setiap menit, garis pertempuran bergerak maju menuju hutan. Dapat diprediksi bahwa jika ini terus berlanjut, kawanan serigala hitam akan segera terdesak kembali ke dataran rendah populasi serigala. Pada saat itu, invasi dimensi akan berbalik, dan benua cahaya bintang akan melakukan serangan balik terhadap dimensi gelombang serigala. Pada saat itu, mereka jelas-jelas berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Haruskah kita mundur? Pikiran itu terlintas di benak Yusi, dan dia sangat kesulitan menepisnya. Ia akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyihir kerajaan. Jika ia melepaskannya di sini, ia tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi Lord Wood juga akan sangat kecewa padanya, dan harapannya untuk menjadi penyihir kerajaan di masa depan akan sangat tipis. Saat Yusi ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di telinganya, dan menara penyihir kabut melolong juga ditembak jatuh oleh menara penyihir cahaya bintang. Dari kelima menara penyihir, hanya 2 yang tersisa. Dewasa. Para penyihir itu semuanya ketakutan dan tampak ngeri. Yusi menarik napas dalam-dalam, tidak lagi ragu-ragu, dan menggertakkan giginya, berkata, "Mundur." 2 kata pendek itu sepertinya keluar dari sela-sela giginya. Di langit yang tinggi, para Twilight Wolves yang tersisa tampak seperti telah menjadi gila, meninggalkan boneka master sentuhan dan gadis mistik, lalu berbalik dan bergegas menuju menara penyihir cahaya bintang. Melihat hal itu, Ciril sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat menara penyihir senja dan menara penyihir malam mundur, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Yusi sedang berusaha melarikan diri. Berdengung. Menara penyihir cahaya bintang menembakkan sinar sihir, menyapu bersih serigala senja yang menghalangi jalannya, dan kemudian mengejar menara penyihir senja dan bayangan malam tanpa ragu-ragu. Melihat itu, Maisa tersenyum tipis. Hasil perang telah ditentukan. Covenant memenangkan invasi ini. Namun, ini belum berakhir. Perang lain akan segera dimulai, pertahanan dataran pasang surut serigala. Bab 260. Apakah mereka melarikan diri? Di dalam menara penyihir cahaya bintang, Sunan mencibir sambil menyaksikan kedua menara penyihir itu melarikan diri dalam kekacauan di layar cahaya. Berdiri di belakangnya, Liza tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan menghela napas lega. Dengan perkembangan perang hingga titik ini, kemenangan Covenant kini tak diragukan lagi. Pedang yang tergantung di atas kepala mereka akhirnya menghilang. Itu telah menghilang, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, perang belum berakhir. Sekarang giliran mereka untuk membalas. Lais menatap Sunan, yang sudah memberi perintah untuk mengejar. Menara penyihir cahaya bintang melaju mengejar musuh, dengan boneka master sentuhan dan boneka mistik berada tepat di belakangnya. Armada terbang tetap tinggal untuk membantu Legiun Golem dan Ksatria Pola Sihir dalam melenyapkan serigala hitam. Roh Menara 1, berapa banyak energi yang tersisa? Energi kontainer utama yang tersisa, 4,29%. Apakah sebanyak ini sudah dikonsumsi? Aktifkan energi cadangan. Energi cadangan telah diaktifkan, dan tingkat energi yang tersisa telah meningkat menjadi 54,29%. Aktifkan meriam disintegrasi tipe 2. Instruksi diterima. Seberkas cahaya tebal berwarna abu-abu melesat keluar dari puncak menara penyihir cahaya bintang, seketika menempuh jarak lebih dari 2000 meter dan tepat mengenai menara penyihir bayangan malam. Berdengung. Medan energi yang mengelilingi menara penyihir Night Saddle langsung runtuh, daya tahannya turun menjadi 0, dan sinar disintegrasi yang tersisa menghantam menara itu, seolah-olah telah digigit keras oleh mulut binatang buas yang tak terlihat, dan sebagian besar menara itu langsung hancur. Segera setelah itu, pancaran mantra yang sangat padat dan tak terhitung jumlahnya menerobos udara, seketika mengubah menara penyihir Night Saddle menjadi saringan. Menara penyihir Night Saddle dengan cepat mengikuti jejak menara penyihir lainnya, roboh ke tanah di tengah asap biru. Brengsek. Melihat pemandangan ini, Yusi merasa marah sekaligus patah hati. Dia telah mengumpulkan pengalaman lebih dari 3000 tahun, namun hanya memiliki 5 menara sihir di bawah komandonya. Sekarang, 4 di antaranya telah hancur dalam sekejap, dan ribuan tahun usaha telah sia-sia. Pada saat ini, hatinya terasa sangat sakit. Betapapun marahnya dia, Yusi tidak berani berbalik dan melawan balik. Sebaliknya, dia harus mempercepat pelariannya. Namun, ia segera menyadari bahwa secepat apapun ia meningkatkan kecepatannya, ia tidak dapat menjauhkan diri dari menara penyihir cahaya bintang di belakangnya, dan tetap berada dalam jangkauan tembakan jarak jauh musuh dari awal hingga akhir. Sinar sihir terus menghujani area tersebut, sesekali diselingi dengan sinar disosiasi, menyebabkan daya tahan medan energi menara penyihir senja menurun dengan kecepatan yang terlihat. Peringatan. Daya tahan medan energi menurun dengan cepat, tersisa 30%. Peringatan. Daya tahan medan energi menurun dengan cepat, tersisa 20%.
Peringatan. Daya tahan medan energi menurun dengan cepat, tersisa di 10%, memasuki kisaran berbahaya. Begitu peringatan dari roh menara terdengar, sinar disosiasi lain menghantam medan energi, seketika mengurangi daya tahannya hingga di bawah 5%. Melihat hal ini, para penyihir dari tahta kegelapan tidak bisa lagi tinggal diam. Kenapa energi mereka belum habis? Bahkan kolam elemen yang besar pun tidak memiliki energi sebanyak ini. Tidak, jika ini terus berlanjut, menara penyihir senja pasti akan hancur. Tuan Yuxi, mari kita tinggalkan menara ini. Benar sekali, selama kita kembali ke pesawat Wolf Tide, kita akan punya waktu untuk beristirahat. Wajah Yuxi sangat jelek. Setelah mundur, apakah mereka juga akan meninggalkan menara penyihir senja? Ini adalah aset terbesarnya selain pesawat Wolf Tide. Tanpa menara penyihir senja, kedudukannya di tahta kegelapan pasti akan merosot, dan dibutuhkan 1000 tahun untuk pulih. Namun, dalam momen singkat keraguannya, medan energi menara penyihir senja akhirnya kehilangan daya tahannya dan lenyap sepenuhnya. Di kejauhan, puncak menara penyihir cahaya bintang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang daya tembak baru sedang bersiap-siap. Tuanku, seru para penyihir dengan cemas. Yuxi menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara berat, tinggalkan menara ini. Semua orang menghela napas lega dan meninggalkan menara penyihir senja. Detik berikutnya, semburan cahaya menyelimuti menara penyihir senja, dan dengan raungan yang memekakkan telinga, menara besar itu, dengan asap mengepul, roboh ke tanah. Sementara itu, Yuxi dan 20 lebih penyihirnya berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju hutan tanpa menoleh ke belakang. Sangat menentukan. Sunan tersenyum kecut dan mengejarnya tanpa berhenti. Yuxi sendiri sangat kuat, dan para penyihir di bawah komandonya juga cukup tangguh, dengan beberapa di antaranya merupakan penyihir tingkat 2. Bahkan spell Turtet 2 pun tidak menimbulkan ancaman besar bagi orang-orang ini karena kekuatannya yang tersebar. Dalam jarak hanya beberapa kilometer, menara penyihir cahaya bintang hanya berhasil membunuh 4 penyihir level 1. Sebagian besar orang lainnya sudah melarikan diri ke hutan. Jika dilihat dari langit, sebuah lahan terbuka yang luas terletak di tengah hutan lebat. Di lahan terbuka itu berdiri sebuah gerbang besar, tingginya lebih dari 50 meter dan lebarnya lebih dari 20 meter, dari mana serigala hitam yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Yuxi dan yang lainnya bergegas masuk melalui pintu dan menghilang. Portal dimensi, ya. Mata Sunan sedikit berkedip, lalu dia segera memberi perintah, nomor 1, jelajahi dimensi. Energi tersisa, 5,29%, tidak cukup untuk perjalanan antar dimensi. Sunan sedikit mengerutkan kening. Tidak seperti makhluk biasa yang dapat memasuki alam lain melalui portal dimensi, menara penyihir, sebuah konstruksi perang yang sangat besar, tidak dapat melewati portal dimensi. Ia hanya dapat melintasi antar alam. Namun, melakukan hal itu membutuhkan banyak energi. Serangan tadi begitu dahsyat sehingga kita bahkan tidak punya cukup energi untuk melakukan perjalanan antar dimensi. Liz berkata, mari kita tunggu sebentar. Portal dimensi tidak akan menutup dalam waktu dekat. Kita punya cukup waktu bagi pasukan untuk maju sebelum kita melancarkan serangan balasan ke dimensi gelombang serigala. Sunan menggelengkan kepalanya, jika kita melakukan itu, orang-orang itu pasti akan lolos. Untuk benar-benar menaklukkan alam pasang surut serigala, seseorang harus melenyapkan semua penyihir. Hanya dengan membasmi mereka, seseorang dapat lebih baik menaklukkan alam pasang surut serigala. Jika tidak, membiarkan penguasa alam pasang surut serigala melarikan diri hanya akan menyebabkan komplikasi yang tidak terduga dalam proses pengambil alihan alam tersebut. Kau tetaplah di menara penyihir dan bantu Legiun dalam melakukan serangan balik ke alam pasang surut serigala. Aku akan memimpin Legiun pemburu penyihir untuk mengejar orang-orang itu. Tanpa ragu-ragu, Sunan dengan cepat mengambil keputusan. Si kadal berseru kaget, ini terlalu berbahaya. Jangan khawatir, kata Sunan. Jika mereka punya kartu truf lain, mereka pasti sudah menggunakannya. Atau menurutmu mereka mengantisipasi bahwa aku akan mengejar mereka ke alam gelombang serigala, jadi mereka memasang jebakan untukku sejak awal. Ekspresi Lizard membeku. Mustahil bagi penyihir biasa untuk mengambil risiko mengejar gelombang serigala ke alam lain. Hanya seseorang dengan banyak kartu truf dan keterampilan luar biasa seperti Sunan yang akan melakukan hal seperti itu. Para penyihir dari tahta kegelapan tidak mungkin dapat meramalkan hal ini. Hati-hati. Akhirnya kadal itu menyerah. Sunan tersenyum tipis, dan sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika muncul kembali, ia berada di luar menara penyihir, di mana ia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam portal dimensi. Ratusan boneka Touchlord dan para mistikus mengikuti dari dekat, bergegas masuk ke portal dimensi. Menekan kekhawatirannya, Lais mengambil alih komando medan perang dan mulai melenyapkan para serigala hitam. Dia perlu memajukan garis pertempuran ke jalur pesawat sesegera mungkin, lalu melakukan serangan balik ke alam gelombang serigala untuk membantu Sunan. Sampaikan perintah agar para penyihir bertindak. Pasukan Ksatria Naga Siaga juga berangkat. Perang berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Covenant bahkan belum menggunakan semua kartu mereka sebelum mengalahkan Dark Throne. Ternyata, setelah ratusan tahun pengembangan, Aliansi Bintang telah mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan.
Setelah kembali ke alam Wolf Tide yang sudah familiar, semua penyihir, termasuk Yusi, menghela napas lega. Namun yang terjadi selanjutnya adalah rasa frustrasi dan kebingungan yang mendalam. Awalnya mereka mengira invasi ke benua Starlight ini akan menjadi operasi yang mudah, sebuah pesta di mana mereka bisa menghasilkan banyak uang, tetapi siapa sangka akan berakhir seperti ini. Tidak hanya kelima menara penyihir hancur, tetapi serigala senja, yang telah dibina dengan susah payah, juga musnah sepenuhnya. Kerugian yang sangat besar, adalah ungkapan yang terlalu ringan. Tatapannya menyapu bawahannya yang tampak sedih, dan suasana hati Yusi pun sama buruknya, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan suara berat. Sekarang bukan waktunya untuk lengah. Pasukan perjanjian akan segera menyerang. Joseph, segera kumpulkan semua kawanan serigala dari semua sarang dan bersiaplah untuk bertempur. Kalian yang lain, ikut aku dan segera tutup portal dimensi itu. Dengan hancurnya menara penyihir, Yusi sama sekali tidak boleh membiarkan alam gelombang serigala, fondasi kekuatannya, juga mengalami kerugian. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan di tahta kegelapan. Apakah menara-menara penyihir aliansi bintang juga akan mengikuti kita? Seseorang bertanya dengan cemas. Yusi berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, berkata, mungkin tidak. Dalam beberapa gelombang serangan terakhir, daya tembak menara penyihir aliansi bintang jelas melemah, dan energinya mungkin hampir habis, jadi seharusnya tidak cukup untuk perjalanan antar dimensi. Sekalipun berhasil menerobos, energinya pasti sudah sangat sedikit. Kita bisa mengatasinya dan perlahan-lahan melemahkannya. Yusi sekarang benar-benar berharap menara penyihir itu benar-benar mengikuti mereka. Jika dia bisa menghancurkannya, dia bisa mengganti sebagian kerugiannya. Mendengar kata-kata Yusi, ekspresi semua orang sedikit rileks. Namun saat itu juga, fluktuasi partikel energi yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari portal dimensi tersebut. Semua orang menoleh kaget dan melihat banyak sosok bergegas keluar dari portal dimensi. Mereka tak lain adalah boneka cumi-cumi dan boneka humanoid. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pemimpinnya adalah seorang penyihir manusia. Yusi awalnya terkejut, lalu meledak dalam kemarahan. Mereka tidak hanya mengejar mereka kembali ke alam pasang surut serigala dalam keadaan menyedihkan dengan memanipulasi menara penyihir, tetapi mereka bahkan berani mengejar mereka sendirian dengan boneka. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka terbuat dari tanah liat? Apakah semua orang sudah berkumpul? Bagus, ini menghemat waktu saya untuk mengejar mereka satu persatu. Sunan melirik kerumunan orang dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sikap meremehkan mereka yang begitu besar ini benar-benar membuat para penyihir tahta kegelapan marah besar. Yusi menatap Sunan dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada menakutkan, kau pasti Sunan, pengendali aliansi bintang. Kau berani mengejar kami sendirian tanpa menara penyihir. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami hanya karena kau memiliki beberapa boneka tingkat penyihir yang melindungimu? Sunan berkata sambil tersenyum tipis, kenapa kamu tidak mencobanya dan melihat hasilnya? Wajah Yusi berubah menjadi sangat muram. Kekalahan di medan perang utama telah membuatnya merasa sangat terhina dan kesal. Sekarang, melihat bahwa pihak lawan sama sekali tidak menganggapnya serius, amarahnya telah mencapai puncaknya. Tanpa ragu-ragu lagi, mata Yusi berkilat dengan niat membunuh, dan dia berteriak dingin. Bunuh dia. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergegas menghampiri Sunan. Pertempuran meletus seketika, dengan para penyihir tahta kegelapan, boneka-boneka penguasa sentuhan, dan boneka mistik saling bentrok dalam pertempuran sengit. Sunan dan Yusi kemudian terlibat dalam pertempuran. Pada saat seorang penyihir mencapai level penyihir tingkat ketiga, mereka pada dasarnya telah menguasai semua keterampilan luar biasa. Keduanya merapal mantra tanpa henti, cahaya magis mereka yang menyilaukan hampir tidak pernah pudar. Tepat ketika pertempuran mencapai puncaknya, Maisa dan Ciril juga melintasi portal dimensi dan tiba di dimensi gelombang serigala. Keduanya langsung melihat Sunan dan Yusi terlibat dalam pertarungan sengit. Sunan sudah naik ke level penyihir 3. Seru Ciril dengan terkejut. Itu sangat cepat. Ekspresi terkejut terlintas di mata Maisa. Sejauh yang dia ketahui, Sunan baru saja mencapai tingkat kristalisasi kedua. Sekalipun dia menukarkan 50 butir spiritual darinya, mustahil baginya untuk maju ke tingkat penyihir ketiga secepat itu. Kecepatan peningkatan kekuatan mereka sungguh mencengangkan. Tidak heran dia berani memburu Yusi dan yang lainnya sendirian dengan boneka-bonekanya. Ciril kemudian tersadar, mengamati dengan saksama sejenak, dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, Sunan bertindak impulsif. Yusi adalah penyihir kristalisasi tingkat 3, dua alam kecil lebih tinggi darinya. Sunan bukanlah tandingan baginya dalam pertarungan satu lawan satu. Mata Maisa berkedip, tetapi dia tetap diam. Meskipun dia hanya bertemu dengannya beberapa kali, dia bisa tahu bahwa Sunan bukanlah orang yang impulsif. Karena dia berani melakukan ini, dia pasti punya rencana cadangan. Mungkin dia bisa memberikan kejutan lainnya. Setelah pertukaran kata-kata awal yang penuh penyelidikan, Yusi merasa jauh lebih percaya diri dan berulang kali mencibir. Kukira kau adalah seorang ahli yang hebat, tapi kau hanyalah penyihir transformasi Ki tingkat 3. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengejarku. Hari ini, aku akan memastikan kau meninggalkan tempat ini. Begitu dia selesai berbicara,
Kulit Yusi retak, dan taji tulang pucat dan tajam muncul dari dagingnya, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya dan membentuk perisai tulang yang dipenuhi taji tajam, menyerupai landak. Lalu dia melambaikan tangannya, dan dengan serangkaian ledakan mendesis, duri-duri tulang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti hujan deras. Kemampuan bakat, tulang putih. Meskipun bentuk penggunaannya berbeda, Sunan segera mengenali kemampuan bakat yang digunakan Yusi. Dengan sedikit berpikir, medan kekuatan tak terlihat menyebar ke segala arah dari dirinya. Dalam sekejap, taji tulang yang bergegas ke arah mereka tampak jatuh ke dalam rawa, kecepatannya tiba-tiba melambat. Kemudian, dengan serangkaian suara retakan muncul di permukaannya, dan mereka dengan cepat hancur berkeping-keping, seolah-olah telah dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Pada saat yang sama, Yusi merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam, seolah-olah sebuah gunung runtuh, membuat gerakannya terlihat lambat. Kemampuan bakat seperti apa ini? Yusi tampak ketakutan. Ciril, yang mengamati dari kejauhan, juga menatap dengan takjub, dan mengajukan pertanyaan yang sama. Lalu dia menatap Maisa, berharap mendapatkan jawaban dari penyihir roh sejati yang berpengetahuan luas itu. Yang mengejutkan semua orang, Maisa juga menggelengkan kepalanya, raut ragu muncul di matanya. Dia menganggap dirinya sangat berpengetahuan tentang bakat dan kemampuan di dunia sihir, dan hampir tidak ada bakat atau kemampuan yang tidak dia kenali. Sekalipun kemampuan itu ada, kemungkinan besar itu adalah kemampuan tingkat rendah yang baru dikembangkan oleh faksi penyihir tertentu. Bakat yang ditunjukkan Sunan jelas berada pada level tinggi, namun Sunan belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang hal itu sebelumnya, yang sungguh mengejutkan. Bersambung.